Welcome to my channel, TCL44. Kisah Yesus memasuki masa puasa dan pertarungan batin manusia. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 memberitakan bahwa setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan dan Roh Kudus turun ke atasnya, ia tidak langsung melakukan mujizat atau mengajar orang banyak. Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus justru menuntun Yesus ke padang gurun, tempat sunyi, gersang, dan tanpa kenyamanan. Di sanalah Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Ia tidak makan apapun, tubuhnya lemah, lapar, dan letih. Dalam kesunyian itu, Yesus menanggung kondisi yang sangat manusiawi, lapar, sepi, dan rapuh. Padang gurun melambangkan keadaan batin manusia ketika berhadapan dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Saat Yesus berada dalam kondisi paling lemah, iblis datang mencobainya. Pencobaan pertama berbunyi, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis menantang Yesus untuk memakai kuasanya demi kepentingan diri sendiri. Namun Yesus menolak dan berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yesus menunjukkan bahwa hidup sejati tidak hanya soal kebutuhan jasmani, melainkan ketergantungan total kepada Allah. Pencobaan kedua membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis malaikat-malaikat akan menatang engkau." Iblis mengutip kitab suci, tetapi dengan maksud yang keliru, mencoba memaksa Allah membuktikan dirinya. Yesus menjawab dengan tegas, "Janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu." Pencobaan ketiga adalah yang paling berbahaya. Iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya, lalu berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku." Yesus menolak keras. "Enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Maka iblis pun meninggalkan Yesus, dan malaikat-malaikat datang melayani Dia. Setelah itu, Yesus mengajar murid-muridnya tentang makna ibadah yang sejati, termasuk hal berpuasa. Yesus berkata, "Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa." Yesus menegur puasa yang hanya ingin dilihat manusia, puasa yang penuh simbol tetapi kosong hati. Ia melanjutkan, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Yesus menekankan bahwa pertobatan sejati adalah urusan hati, bukan pertunjukan lahiriah. Allah melihat yang tersembunyi, air mata yang tidak dilihat orang, penyesalan yang jujur, dan kerendahan hati yang tulus. Makna dari kisah ini, Yesus sendiri memulai jalan salibnya dengan puasa, kesunyian, dan ketaatan penuh kepada Allah. Ia mengajak setiap orang percaya untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, masuk ke padang gurun batin, mengakui kelemahan diri, kembali berserah sepenuhnya kepada Allah. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi melatih hati untuk kembali tunduk kepada kehendak Tuhan. Terima kasih masih setia menemani channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.